Ini adalah salah satu contoh bagaimana sel dalam tubuh kita mengalami mutasi dengan aspek atau dampak berikutnya. Seperti kita ketahui, kulit kita ini terbentuk dari ektoderm, ya, sel kulit yang akan berkembang wajarnya seperti kulit. Meskipun begitu, ada bagian dari ektoderm yang berasal dari sel saraf yang berkembang melebihi dari aturannya. Secara genotip dia terjadi perubahan sehingga membentuk perkembangan membentuk yang kita sebut kehitaman ini disebut andeng-andeng. Tentu saja ini adalah salah satu contoh bagaimana sel kita itu mengalami mutasi tetapi masih terkontrol dengan baik. Bedanya sel kanker itu mengalami mutasi dan kemudian berkembang nggak cuma sebesar ini tapi besar sekali sehingga menimbulkan gangguan pada yang lain. Itulah disebut tumor ganas. Kalau ini namanya tumor jinak. Ketika tumor itu sekarang di kulit ini, dia akan mengalami metabolisme yang berbeda. Sehingga bisa kita lihat akibatnya sel rambut pun yang terbentuk berbeda. Di sebelah-sebelahnya sel rambutnya tipis-tipis saja, tetapi di sini sel rambutnya berkembang 3-4 kali, bahkan mungkin kalau nggak dipotong dia akan tumbuh terus. Yang lainnya sel rambutnya tahu begitu dia sudah panjang kira-kira setengah senti atau 1 senti atau tergantung dari genotip yang dia miliki, dia akan berhenti. Kalau dicukur dia akan tumbuh, tapi begitu panjangnya sudah 1 senti seperti regulasi di dalam sel rambut itu dia akan berhenti. Tetapi sel ini rambutnya panjang, warna pun rambutnya putih. Karena apa? Di sini terjadi perubahan warna karena perkembangan rambut tidak dengan perkembangan sel melaninnya di rambut ini. Ini gambaran sederhana bagaimana perubahan sel kita terjadi secara kasat mata. Tentu saja yang lain bisa tidak tampak. Kalau ini terjadi di tempat lain dan tumbuh terus-menerus, itulah yang disebut sebagai tumor. Bahkan kalau ini bertumbuh secara tak terkendali, itu yang disebut kanker. Bahkan kanker ini selain tumbuh besar dan mendesak yang lain, bisa juga kankernya itu mengalami metastase atau penyebaran. Selnya akhirnya memecah dan selnya menyebar lewat pembuluh darah, bisa ke hati, ke otak dan sebagainya. Itulah makanya kanker itu ada grade 1, grade 2 dan seterusnya. Ini yang kita pahami bagaimana kanker itu terbentuk. Pertanyaannya, kenapa andeng-andeng terbentuk pada orang yang tua? Kalau masih muda tidak begitu banyak tampak. Nah, inilah yang disebut karena di situ dia akan bertumbuh besar karena faktor-faktor pengendali kita semakin tua semakin berkurang kemampuannya. Jadi kita tahu bahwa sel tubuh kita itu semua punya KTP. Makanya kalau KTP kalau dia mutasi maka menjadi sel yang baru yang tubuh tidak akan menerima, akan ditolak. Kalau sel tubuhnya besar, kanker, maka tubuh menolak dengan antibodi. Pertarungan antara antibodi dan pertumbuhan sel inilah tergantung mana yang menang. Kalau yang menang antibodi, sel-sel kanker akan berkurang. Tapi kalau kalah, kanker akan terus bertumbuh besar. Akhirnya pada titik tertentu dia bisa menjadi kanker grade yang lebih lanjut. Ini perlu kita waspadai. Kanker kulit untuk negara tropik seperti kita ini termasuk relatif rawan. Tapi beruntung bahwa kita semuanya diberi Tuhan zat pigmen yang cukup sehingga sinar matahari tidak merusak gen kita sehingga tidak terjadi mutasi yang lebih berbahaya. Beda dengan orang kulit putih yang tinggal di daerah tropik,
Makanya kalau ada bintik-bintik seperti ini, maka cepat-cepat dihilangkan. Karena apa? Sel orang kulit putih mempunyai daya proteksi terhadap sinar matahari ultraviolet yang lebih rendah, sehingga lebih mudah terjadinya mutasi. Makanya kanker kulit pada orang kulit putih yang tinggal di daerah tropik lebih banyak daripada orang kulit hitam atau kulit sawo matang seperti kita. Itulah gambaran tentang bagaimana kanker itu bertumbuh secara kasat mata yang bisa kita lihat.